Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Salsabila dari 12 MIPA 10 nomor absen 18 akan menjelaskan materi tentang iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul termasuk salah satu rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Rasul itu adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk iman kepada Rasul ini tertuang di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihil kitabilladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Banyak dari kita yang belum mengetahui apa sih perbedaan dari Nabi dan Rasul itu. Nabi yaitu manusia pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Jadi di sini perbedaan antara Nabi dan Rasul yaitu tentang penyampaian wahyu yang diberikan dari Allah kepadanya. Untuk Nabi itu wahyu itu untuk dirinya sendiri, sedangkan kalau Rasul itu wahyunya harus disampaikan kepada umat-umatnya agar dijadikan pedoman hidup. Selanjutnya yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul. Yang pertama yaitu ada sifat wajib Rasul. Nah, sifat wajib Rasul ini ada 4. Yang pertama asidik, artinya Rasul selalu benar atau Rasul itu tidak pernah berbohong. Hal ini itu terbukti pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyuruh ayahnya untuk tidak menyembah berhala. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu benar, karena menyembah berhala itu termasuk dosa besar dan termasuk perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu ada al-amanah, artinya Rasul dapat dipercaya. Hal ini ada pada kisah Nabi Nuh alaihissalam saat ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal agar kaumnya terhindar dari banjir bandang. Yang ketiga yaitu ada at-tabligh, artinya Rasul itu selalu menyampaikan wahyu seperti Nabi Muhammad SAW yang selalu menyampaikan wahyu dari Allah untuk umat-umatnya sebagai pedoman hidup. Yang keempat ada fatonah, artinya Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Hal ini dibuktikan pada saat pengangkatan Hajar Aswad di atas Ka'bah. Para kaum Nabi Muhammad berburu-buru, berlomba-lomba untuk mengangkat Hajar Aswad di atas Ka'bah. Namun dengan kecerdasan yang tinggi, Nabi Muhammad SAW memiliki ide untuk meletakkan sebuah kain yang di atasnya diberi Hajar Aswad. Nah, satu persatu orang itu memegang ujung kain tersebut
dan semua orang mengangkat Hajar Aswad di atas Mekah. Artinya, hal tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan kecerdasan agar tidak terjadi perselisihan di antara kedua kaum. Selanjutnya yaitu ada sifat mustahil Rasul. Nah, sifat mustahil Rasul ini berkebalikan dengan sifat wajib Rasul. Artinya sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh para rasul. Yang pertama ada al-kizib, yaitu mustahil seorang rasul berbohong atau berdusta. Yang kedua yaitu ada al-khianah, artinya mustahil seorang rasul berkhianat, apa yang diamanahkan pasti akan dilakukan. Yang ketiga yaitu ada al-kitman, artinya mustahil bagi seorang rasul itu menyembunyikan kebenaran. Dan yang terakhir yaitu ada al-balada, artinya mustahil seorang rasul itu bodoh. Selanjutnya yaitu ada sifat jais Rasul, artinya sifat kemanusiaan, yaitu al-aradul basyariyah. Artinya Rasul itu memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia pada biasanya, seperti lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Hal ini terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza illa basyarum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna min wa yashrabu mimma tashrabun. Artinya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan, dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Selanjutnya yaitu ada sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul. Artinya hanya Rasulullah yang memiliki sifat-sifat ini. Yang pertama ada ismatur Rasul, yaitu orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ada iltizamur rasul. Artinya, orang-orang yang selalu komitmen yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun untuk menjalankan perintah harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri maupun dari para musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah mempelajari Rasul, kita juga harus tahu apa sih tugas-tugas Rasul Allah itu. Tugas Rasul Allah diantaranya yang pertama menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga yaitu memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat yaitu menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan yang terakhir yaitu sebagai hujjah bagi manusia. Selanjutnya, apa sih hikmah beriman kepada Rasul? Yang pertama yaitu ada makin sempurna iman seseorang. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku-perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Dan yang terakhir, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Selanjutnya yaitu perilaku pencerminan iman pada Rasul. Apa saja sih perilaku-perilaku kita sebagai manusia yang mencerminkan kalau kita tuh beriman pada Rasul? Yang pertama yaitu menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulnya. Yang kedua yaitu kita juga bisa melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang bekerja keras, kita juga bisa giat dan rajin bekerja mencari rezeki halal sesuai dengan keahlian kita masing-masing.
Lalu kita juga bisa selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan usaha agar kualitas hidup kita meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Sebagai pelajar, kita juga bisa menggali lebih banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah, kita juga bisa terus berdakwah agar ajaran Rasul itu tidak sirna. Dan yang terakhir, kita bisa meningkatkan kualitas beribadah kita, seperti melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan sedekah, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.